Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kemarin itu matanya gatal terus gitu, terus berinovasi ngetes pakai roto yang ada. Ternyata roto yang ada tidak sedas yang baru, akhirnya beli baru. Jadi sudah dites 3 kali, alhamdulillah. Sampai kemarin jam 11 malam, ini sudah akan jam 11 malam juga, ini jam 10 lebih. Jam 10 lebih 25 kalau jam di situ. Jadi sudah 12 jam nggak ngetes, dan alhamdulillah tidak gatal sekali saya kemarin. Gatal itu kemarin jadi agak tertunda, ngapain ya? Oh ya, nyelesain ini ringkasan no nonsense. Ada ringkasan no nonsense yang belum selesai. Terus ya dapat knowledge-nya menyenangkan gitu ya, tapi dapat loss-nya tidak menyenangkan. Kalau mau men-track back dulu rasa-rasanya sampai kuliah itu membingungkan. Mau selesai satu, mau selesai atau nggak selesai itu aku juga bingung. Mau nanya siapa nggak tahu, punya teman nggak tahu. Oh ya, kebetulan dapat orang-orang yang lebih tua yang membingungkan. Punya guru ngaji saja tukang mencemooh, nyolong lagi. Terus bikin sertifikat palsu. Aku ingin men-track back itu gitu. Jadi kenapa sebegitu tersesatnya waktu itu gitu. Terus kalau waktu SMA itu bisanya baca buku terjemahan. Bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab apalagi. Jangan-jangan memang sudah didesain untuk tidak sanggup membaca. Jadi berliterasinya tidak cukup baik. Striking loss, lupa aku nama istilahnya. Jadi mentalnya down seperti biasa. Terus teringat masa lalu yang membingungkan gitu ya. Memilihnya untuk menghindari, bukan memilihnya untuk menuju untuk menghindari ya. Tapi memang terlahirnya begitu. Jadi kalau di skenario lah ya susah juga. Sudah mending menghindarinya itu sudah sudah legowo untuk tidak sampai. Bayangan ini sekarang usia 52 lebih. Dulu ketika 17 lebih, berarti kira-kira 35 tahun yang lalu tuh, semalam sehari ngerokok 3 bungkus. Wah, tambah stresnya waktu itu. Kalau sekarang sih jauh lebih bahagia, ya sudahlah, aku pasrahkan segalanya pada Allah Ta'ala. Ya akal tidak bisa bertanggung jawab gitu, secara yang gue mengerti, jadi ya berdoa mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, mohon ampun. Sudah menjadi hambanya yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan ya kalau kayak
perjalanan kucing botak saja lah. Kenapa kok milihnya kucing botak, kok tidak milih kuliner? Rasa-rasanya waktu itu juga susah ya mikirnya. Kalau keadaannya waktu itu harus di rumah gitu. Kalau harus keluar kemana? Sudah ditinggalkan kotanya 15 tahun. Kalau harus kantor pagi sampai sore, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya judulnya sebenarnya sih bingung. Ya melangkah saja gitu. Dan ada hal yang rasa-rasanya kalau dulu penjahitnya nggak dipindahin ke si kakak itu mungkin juga akan masih jalan. Tapi ya kadang-kadang ada ya dibegituskan begitu, aku kok nggak punya ini ya, nggak punya inisiatif ya. Entah dibalikin lagi gitu kok enggak ya. Nggak tahu aku. Kok ya kebetulannya apa prinsip sekali ya. Jadi kalau di kucing botak itu bagian yang lemah adalah suppliernya native, suppliernya itu saja, itu yang lemah gitu. Kalau bisa kuliner ke pasar itu biasanya suppliernya tidak native, itu yang model bisnis yang waktu itu lemah dariku. Karena pernah memilih yang tidak native, ternyata kena bohong, evakuasi Evistra 3 TPA berdel. Ya mungkin berasa sedang tidak ada hasilnya gitu. Kalau tidak ada hasilnya udah salah. Kemarin waktu trading sudah ada hasilnya, over happiness gitu ya, overreacting. Nggak tahu juga harus ngapain gitu. Kalau harus diam aja, tidak puasa informasi, rasa-rasanya belum pernah dicoba. Tapi mungkin itu solusinya gitu ya, puasa informasi gitu. Sehingga kalau puasa informasi itu mungkin ada baiknya. Soalnya kalau ada informasi baru kayaknya cukup emosiku terganggu gitu ya. Kayak misalnya kemarin itu sekjen organisasi Anda itu ikut komentar tuh kayaknya kok jadi loh, ini kok penjilat sekali gitu. Kepentingannya apa, mau jadi menteri? Memang ya mungkin harus ikhlas ada penjilat gitu. Kemudian kemarin si penafsir tersohor itu kalau nggak apa sama Husain maka imannya diragukan lah, semacam itulah kalimatnya gitu. Aku baru tahu, oh ternyata tuduhan bahwa dia Syiah itu semakin kuat, sementara dia bilang Nabi Muhammad tidak disayang masuk surga gitu, dengan kalimat yang begitu tegas. Jadi untuk mendapatkan yang pokok saja, artinya bahwa belajar Al-Quran saja itu harus bersusah payah menyeleksi sumbernya. Karena begitu banyak orang sepertinya
kalaupun mereka tidak menyesatkan, mereka ingin ada di tengah jalan itu. Seperti kalau waktu seragam TPA itu ada bapak-bapak sepuh yang sepertinya tersinggung sekali gitu dengan anak-anak kecil, remaja ngajari anak-anak kecil alibata. Aneh juga gitu. Tapi ya faktanya kayak gitu. Terus ada yang anak kecil sudah dikasih jubah supaya terbiasa. Jadi barrier untuk berpengetahuannya itu terlalu besar gitu ya, financially. Jadi tidak, ya sudahlah, ini bisa ngaji dulu, baca, toh belum mengerti gitu, masih kecil. Nanti kalau sudah mengerti mereka akan bertindak sendiri. Aku tidak tahu sekarang, aku sedang bingung atau tidak. Kalau sedang khawatir sih iya. Dulu dapat jawabannya bahwa bisa dapat uang yang banyak tanpa harus nyolong dan ngapusi. Terjawab dengan itu, foto boneka. Terus ketika kucing botak, ya modelnya salah gitu. Ya tapi nggak bisa nyari informasi, gimana? Atau mikir aja mungkin nggak bisa waktu itu ya. Atau karena kebanyakan informasi yang diraih gitu, sehingga malah engine untuk pikiran untuk berpikirnya itu kalah sama pikiran untuk melahap informasi gitu. Sepertinya ada semacam edik gitu ya, kecanduan untuk selalu menambah informasi sehingga memodelkan berpikirnya sendiri kurang. Oke deh, rasa-rasanya itu deh. Rasa-rasanya aku harus menyiapkan diriku untuk berpuasa itu gitu, sehingga aku bisa lebih fokus pada urusan-urusanku. Jadi yang di-rule tidak hanya pikirannya saja, tapi yang di-rule juga fisik dan mentalnya gitu. Kira terus ya itu, baru mencoba berpikir untuk tidak untuk banyak-banyak mengambil informasi lagi. Ini sudah mau Desember, jadi Ramadan nanti April, sehingga bahwa Q1 2021 itu harus ada. Jadi hari pembelajaran yang sangat berbeda. Oke, rasa-rasanya hari ini itu curhatnya. Curpiknya mungkin turun renungannya itu, semoga memberikan manfaat buatku dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.